Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwan dan santriwati sekalian, insyaallah tabaraka wa ta'ala, di masa pembelajaran kita online ini, di mata pelajaran hadis, kita insyaallah tabaraka wa ta'ala akan membahas tentang 20 wasiat para ulama salaf terhadap para pemuda yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah. Dan insyaallah ini buku yang akan dibahas ya untuk pelajaran hadis kita, yaitu Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, di antara wasiat para ulama salaf terhadap para pemuda. Dan di dalam pelajaran ini, para santriwan dan santriwati sekalian, karena ini online dan para santri yang kelas 2, 3 sanawiyah atau 2 dan 3 aliyah masih berada di rumah, ataupun kelas 1 juga masih berada di rumah, dan bagi santri lama kitab-kitab hadis ada di pondok, yaitu Riyadhus Shalihin, maka insyaallah ta'ala itu akan kita kaji pada saat kedatangan nanti. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala mensegerakan ya berlalunya virus corona ini dari kita, dan keadaan kita dinormalkan kembali, sehingga para santriwan dan santriwati bisa bersegera untuk kembali ke majelis ilmu kita di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Nah, untuk itu, agar pelajaran ini bisa diterima oleh seluruh para santri, baik ikhwan maupun akhwat, yang lama maupun yang baru, maka Ustadz bawakan satu pembahasan, yaitu Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, sebagian dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda-pemudi kita. Para santriwan dan santriwati sekalian, ya, penjelasan ini nanti tolong diringkas ya dari apa yang Ustadz sampaikan, ya, nanti kemudian disampaikan kepada para wali kelas masing-masing, ya, karena ini masuk dalam pembelajaran kita dan juga sekaligus untuk pengambilan nilai kita untuk setiap santrinya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan muqaddimah dari wasiat para ulama salaf terhadap para pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif Fadilatu Syekh Abdul Razak hafizahullah: fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya fase kehidupan para pemuda itu adalah fase dari kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Artinya bahwa fase masa remaja, masa muda itu adalah fase yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa demikian? Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyad. Karena masa muda itu adalah masa yang berhimpunnya seluruh kekuatan dan semangat. Ya, jadi masa muda ini memang tenaga kita masih kuat, ya, kita masih semangat, wasuhulatul harakah, dan tentunya
bergerak juga mudah. Kita bisa berjalan ke sana kemari karena ya kita masih muda, masih remaja, sehingga kita juga masih mudah untuk bisa ke sana kemari. Wa quwwatul a'dha, anggota tubuh kita juga masih kuat. Wa salamatul hawas, ya indera kita juga alhamdulillah masih selamat, ya masih sehat. Bainama idza kaburul insan, sementara apabila orang itu dia sudah mulai menginjak usia tua, tad'ufu minhu hawasuhu wa quwahu, maka indranya dia akan melemah. Pandangan matanya sudah mulai berkacamata, pendengarannya sudah mulai berkurang, pikirannya sudah mulai sedikit berkurang, fisiknya ya sudah nggak kuat lagi banyak berjalan, dan segala macam kelemahan-kelemahan yang akan didapati manakala usia kita sudah semakin tua. Akan tapi masa muda ini adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita. Waqad aulal Islam hadhil marhalata ihtimaman khassa. Untuk itulah Islam itu sangat memperhatikan dan mengutamakan perhatian besar kepada para remaja dan juga para pemuda ini. Ya, wa ri'ayatan 'azimah, memberikan pemeliharaan yang sangat besar. Dan waja'at an-nususu mu'akkidatan 'ala 'azmi sya'ni hadhil marhalah. Telah banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasul yang menjelaskan akan besarnya fase ini, kemuliaannya fase ini, dan juga wa ahamiyatiha, sangat memperhatikan, sangat penting untuk diperhatikan. Faqad hasan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam 'alal mubadarati lightinamiha wal hadari min idha'atiha. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya telah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, ya, untuk bersegera mengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan masa muda kita dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal, wal hadar min idha'atiha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewaspadai jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu muda kita. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Pertama dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah mengatakan kepada seseorang, ya, pada seorang laki-laki, dan beliau memberikan nasihat kepadanya. Apa nasihat yang Rasulullah sampaikan? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah 5 kesempatan itu sebelum tiba 5 kesempatan yang lain. Atau ya, manfaatkan ya 5 perkara ini, tunaikan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Pada poin yang pertama, Rasulullah mengatakan apa? Syababaka qabla haramika. Ini poin yang pertama. Manfaatkan masa mudamu itu sebelum ya tiba masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan yang kedua sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik, dan kekayaanmu sebelum kefakiranmu. Wa faraghaka qabla sughlik, dan masa kosongmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum engkau mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Dari hadis di atas, para santriwan dan santriwati sekalian, ketika Rasul mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara yang berikutnya, yaitu syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini ditempatkan pada poin yang pertama. Di sini dikatakan fa marhalatu syabab dakhilatun fi umumi qaulihi tabaraka wa ta'ala. Fase muda itu masuk dalam keumuman hadis Rasul, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu.
kalimat syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, itu diletakkan paling pertama dari 5 perkara ini. Sedangkan wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum matimu, diletakkan pada kalimat yang terakhir. Ini memberikan penjelasan bahwa masa muda itu juga bagian daripada kehidupan kita, dan masa tua itu adalah masa menjelang kematian kita. Untuk itu, bahwa memanfaatkan masa muda sebelum masa tua, ini maknanya apa? Jaga kehidupan kita semuanya selagi kita ini muda, ya, maka kita diperintahkan untuk menjaga sebelum datang masa-masa menjelang kematian kita. Ya. Di sini dikatakan lakinnaha alaihi salatu wassalam khassa hadhihi al-marhalah bidzikri li'azami ahammiyatiha wa kabiri sya'niha fayanbaghi at-tayaqqudz lidzalika wa 'adamu tahawuni biha. Ya, meskipun masa muda itu masuk dalam kategori secara hadis secara umum hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, tapi Rasulullah mengkhususkan ada penyebutan kalimat syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Hal ini memberikan penjelasan, ya, akan keutamaan yang dimiliki oleh seorang manusia pada masa mudanya, pada masa remajanya, ya. Itu yang harus dimanfaatkan oleh kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih. Tidak akan bergeser kakinya anak Adam pada hari kiamat di sisi Allah Jalla wa'ala, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yus'ala an khamsin, sehingga dia akan ditanya tentang 5 perkara. Apa 5 perkara itu para santriwan dan santriwati sekalian? An umurihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa umurnya itu digunakan. An umrihi fima afna. Nah, ini adalah umum tentang umur, ya, umur manusia di apa, ya, apa digunakan untuk apa dia secara umum. Nah, secara khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya yang dia gunakan untuk apa. Ini juga akan menjadi perhatian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengadilan Allah Jalla wa ala. Bukan hanya dari sisi umur saja, masa muda juga hidup ada umurnya. Tapi umur di sini ditempatkan nomor 1 secara keumuman. An umrihi fima afna, tentang umurnya dia dihabiskan untuk apa. Tapi yang kedua, pada poin yang kedua, Rasul kita mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an syababihi fima abla, tentang masa mudanya dimanfaatkan untuk apa. Karena kita tahu banyak masa muda itu orang yang nggak tahu ketika masih remaja, ketika masih muda itu banyak terfitnah dengan kata-kata mumpung masih muda, mumpung masih muda. Akhirnya apa? Dia banyak, ya, dia berjalan ke sana kemari, ya, tidak pada perkara yang bermanfaat, misalkan, ya, jarang baca buku, jarang baca Al-Quran. Kenapa? Masih masa muda ini, masih lama perjalanan hidup saya, misalkan. Ini adalah syubhat dan ini waswasatu syaitan. Karena ternyata sebenarnya kita juga tahu, masing-masing diri kita ini tahu, ya, bahwa kalau kematian itu datang, tidak pernah melihat kematian itu datang kepada orang yang sudah tua. Banyak bayi baru lahir meninggal, banyak anak TK juga meninggal, anak SD juga meninggal banyak, anak SMP juga banyak, anak aliyah juga atau SMA banyak. Menandakan bahwa masa muda itu bukan masa yang aman dari kematian, tidak. Ya. Banyak orang-orang yang meninggal dalam usia muda itu juga banyak. Tapi apakah kita akan meninggal dalam usia muda yang tidak memiliki karya, yang tidak memiliki agama, yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki amal? Ya, maka kita akan merugi. Untuk itulah akan ditanyakan wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya yang dia manfaatkan untuk apa.
Wa malihi, dan yang ketiga yang ditanyakan adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan harta tersebut. Dan yang keempat, wa fima anfaqahu, hartanya itu akan ditanyakan dibelanjakan untuk apa. Dan yang kelima, wa madza amila fima alima, dan apa yang telah ia kerjakan dari ilmu yang dia telah ketahui. Inilah 5 perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat. Secara umum umur kita, yang kedua secara khusus adalah masa muda kita. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada hadis ini mengkabarkan kepada kita, annal mar'a yus'alu yaumal qiyamah, bahwa seseorang itu akan ditanyakan pada hari kiamat itu an hayatihi, tentang kehidupannya, bisu'alaini, dengan 2 pertanyaan. Saya ulang di sini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, annal mar'a, bahwasanya seseorang, yus'alu yaumal qiyamah, akan ditanya pada hari kiamat, an hayatihi, pertanyaan seputar kehidupannya itu bisu'alaini, dengan 2 pertanyaan. Al-awwalu, pertanyaan yang pertama, an hayatihi umuman, tentang kehidupan dia secara umum. Min awwaliha ila akhiriha, lahir tanggal berapa, tahun berapa, meninggal tahun berapa. Umur inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini pertanyaan umum, yaitu tentang kehidupan yang umum, dan ini pertanyaan umum digunakan untuk apa. Tapi yang kedua, pertanyaan yang kedua itu an marhalati syababi khususan, tentang fase masa muda secara khusus. Ya. Ma'anna idza su'ila an hayatihi, padahal kalau ditanya tentang kehidupannya secara umum, umurnya, maka inna marhalatas syabab dakhilatun fiha, fase muda itu kan masuk dalam keadaan masuk dalam kategori pertanyaan yang pertama, an umrihi, ya, fima afna, tentang umurnya secara umum. Tapi kenapa masa muda ini disebutkan secara khusus? Ya, lakinnahu yus'alu yaumal qiyamah anha su'alan khasan. Tapi masa muda ini akan ditanyakan secara khusus oleh Allah pada hari kiamat. Ya, itu akan ditanyakan. Jadi ada 2 pertanyaan tentang kehidupan kita ini. Kehidupan secara umum dan kehidupan masa muda. Walihada yanbaghi 'ala syabi, untuk itulah seyogianya bagi seorang pemuda, remaja, an yantabiha li ahammiyati hadhil marhalah, untuk memperhatikan betapa pentingnya masa muda ini. Masa yang menentukan akan kehidupan kita, dan masa juga yang akan menentukan akan keselamatan kita. Wa yatadzakkara da'iman anna rabbahu 'azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamah, dan hendaknya dia mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita pada hari kiamat. Madza amila fiha, apa yang dilakukan pada umur kita. Idhafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kullihi, ya, sebagai pertanyaan tentang amal selama dia berumur, ya, semuanya ditanyakan. Ya, al-mutadammin li marhalati sabab, yang itu mencakup di dalamnya ada masa muda. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat, karena masa muda itu adalah masa kekuatan dan semangat. Wa yusril harakah, dengan bergerak dengan cara yang mudah. Wa quwwatul a'dha, dan anggota tubuhnya yang masih kuat. Waqtimalul hawas, dan masih sempurnanya indra kita. Walihada hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyabab, ya, fil hadis sabiq ala iqtinami hadhil marhalah iqtinaman azima. Untuk itulah masa muda itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kesempatan fase ini dengan kesempatan yang baik. Ya. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Inilah secara umum muqaddimah yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan tentang kenapa, ya, masa muda ini mesti diperhatikan oleh kita. Apa hadis-hadis yang sampai kepada kita? Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas, kita untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang kedua, dan juga hadis tentang dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu tentang manusia akan ditanya kelak pada hari kiamat. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para santri dan santriwati sekalian.
Ini mukaddimah yang pertama dari pelajaran hadis kita yang berisi tentang wasiat-wasiat emas para ulama salaf terhadap para pemuda. Semoga hal ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.